Kronologi, urutan cerita, polemik nasab ini kenapa bisa terjadi? 1. Awalnya dari pihak Habib, Robitho Alawiyah, telah menyatakan bahwa keturunan Wali Songo itu tidak ada. Dan jika ada orang mengaku keturunan Wali Songo maka itu dusta dan menipu. 2. Pernyataan ini, memantik protes keras dari pihak Dzurriyyah Wali Songo, terutama dari Kesultanan Banten dan Cirebon. Di mana mereka ini jelas keturunan dari Sultan Hasanuddin dan Syarif Gunung Jati. Serta memantik protes dari Dzurriyyah Wali Songo lainnya. Jadi, jelas ya kalau polemik ini yang memulai adalah dari kalangan habaib sendiri. Mereka yang memulai dan para Dzurriyyah Wali Songo hanya memberi hak jawab. 3. Semenjak itu bermunculan para keturunan Wali Songo satu persatu dengan membawa bukti manuskrip dan catatan keraton, catatan manuskrip leluhur dan bukti lainnya. 4. Efek pernyataan dari organisasi Habib, Robitho Alawiyah, ini membuat para Dzurriyyah Wali Songo saling berkonsolidasi satu sama lainnya dalam meneliti nasab. Silahkan cek historis di internet ada dan banyak. 5. Sebagian Dzurriyyah Wali Songo sampai tes DNA untuk mengonfirmasi keabsahan nasab berdasarkan ilmu pengetahuan modern dan terbukti bahwa hasil DNA-nya satu kelompok dengan para Said dan Syarif di luar Indonesia seperti Nakobah Irak, Mesir, Maroko, Yordania. 6. Para nakobah di seluruh dunia menyebut keturunan Nabi di seluruh dunia bergelar Said dan Syarif. Nah, hanya Yaman yang bergelar Habib. Agak lain emang. 7. Dengan demikian pernyataan Robitho Alawiyah, atau pernyataan dari kalangan Habib bahwa Dzurriyyah Wali Songo tidak ada atau terputus itu sudah terpatahkan dan batal secara fakta maupun secara data. 8. Sekarang dari pihak Dzurriyyah Wali Songo ganti mempertanyakan keabsahan Habib atas klaim mereka sebagai keturunan Nabi selama ini. 9. Nah, pada poin inilah yang saat ini terjadi dan ramai diperbincangkan. Sementara di kalangan habaib sendiri mulai ditemukan masalah-masalah serius dalam nasabnya maupun masalah di luar nasab, yaitu tidak ditemukannya nama Ubaidillah, punjernya Ba'alawi, di kitab-kitab nasab. Nama Ubaidillah ditemukan setelah 550 tahun setelah masa Ahmad bin Isa yang diklaim bapaknya Ubaidillah. Ahmad bin Isa makamnya ditemukan berada di Irak, bukan di Yaman dan tidak pernah berhijrah ke Yaman. Ditemukan hasil tes DNA dari kalangan Habib yang justru tidak sama dengan kelompok Said maupun Syarif di nakobah lainnya. Hasil temuannya adalah haplogrup G yang mana ini adalah kelompok DNA Yahudi Ashkenazi. Ditemukan banyak makam-makam yang dipalsukan oleh kalangan Habib. Ditemukan telah terjadi penyelewengan sejarah oleh kalangan Habib. Salah satu contoh tokoh KRT Sumodiningrat yang diklaim oleh si Habib bahwa tokoh Mataram ini adalah seorang Ba'alawi bermarga bin Yahya dan sejarahnya berbeda dengan catatan resmi Keraton Jogja. Sehingga pihak keraton memberikan respon dan membantah. Dengan demikian terbukti bahwa ada pembelokan sejarah yang dilakukan Ba'alawi, kalangan Habib. Pembelokan sejarah Jatman, Jamiah Thorekoh Ahlus Sunnah Wal Jamaah, oleh kalangan Habib. Cek sendiri faktanya. Pembelokan sejarah berdirinya NU oleh kalangan Habib. Cek sendiri faktanya. Dan masih banyak permasalahan di luar nasab yang juga jadi pemantik permasalahan Habib ini semakin besar seperti penghinaan kepada kiai, kepada pribumi, kesombongan habaib, pemalakan dan pengambilan harta secara paksa, mengambil istri orang lain oleh Habib dan lain-lainnya. Silahkan cek dan recek di lapangan atas kasus ini. Dengan demikian, polemik ini semakin kompleks dan butuh diselesaikan segera agar umat ini menjadi tenang.